Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 Ras FM. Sahabat Ras, sebagian besar wilayah Indonesia masih dilanda cuaca panas yang intens. Kondisi ini diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2023. Berdasarkan data klimatologi sepanjang 1991 hingga 2021, rata-rata suhu maksimum di sejumlah kota besar Indonesia yang secara geografis terletak di selatan ekuator mencapai nilai tertinggi pada September dan Oktober. Menurut hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, suhu maksimum terukur selama September 2023 di beberapa wilayah mencapai kisaran antara 35,4 hingga 38 derajat Celcius. Pada siang hari ini, sahabat Ras, lantas apa penyebab cuaca panas terik di Indonesia? Pagi ini kita akan membahas bersama pihak BMKG, Bapak Hanafi Hamzah, yang sekarang sudah hadir bersama kita. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabarnya? Baik sekali, baik pagi ini. Pak, apa bisa dijelaskan sedikit terkait dengan kondisi cuaca saat ini? Ya, jadi periode Oktober kita masih dalam musim kemarau, ya, karena pada saat ini musim kemarau berkepanjangan, kering, ya, sehingga pada Oktober ini belum terlihat ada hujan yang turun di wilayah kita, di wilayah Makassar dan sekitarnya. Ini yang kami jelaskan karena memang fenomena El Nino yang terjadi dampaknya menyebabkan kondisi kalau pada saat musim kemarau yang berkepanjangan, kering, tidak ada hujan, ya. Tapi kalau El Nino ini terjadi pada saat musim hujan, maka musim hujannya itu adalah musim hujan di mana curah hujannya relatif sedikit dibandingkan normalnya. Seperti itu pengaruh El Nino terhadap wilayah kita. Iya, Pak. Saya sempat membaca sedikit terkait dengan informasi dari BMKG, di mana suhu tinggi yang dirasakan di Indonesia pada September dan Oktober ini memang wajar terjadi. Apakah benar seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi ada 2 periode di mana wilayah Makassar, ya, apabila kita mau merasakan kondisi yang seperti ini, yaitu Maret, April, kemudian September, Oktober. Jadi kondisi di mana sekarang peredaran matahari pada saat September kemarin, tanggal 22 itu sejajar dengan Khatulistiwa. Kemudian bergeser ke selatan, sekarang sudah di selatan wilayah kita ini. Jadi mungkin sudah sejajar dengan Makassar, dan pada saat tanggal 22 Desember itu puncaknya peredaran ke selatan. Jadi setelah sampai tanggal 22 kembali lagi ke utara, bergerak lagi, kemudian sejajar lagi dengan Khatulistiwa pada bulan Maret, seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus kita sampaikan ke masyarakat kita bahwa cuaca panas ini memang wajar terjadi karena memang radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita ini tanpa ada halangan sama sekali, ya. Jadi kita dapatkan radiasi tersebut tanpa ada halangan awan. Biasanya ada awan yang memfilter atau menyaring, sekarang tidak ada, ya, sehingga terasa sangat panas kita rasakan. Jadi Pak, kabarnya diprediksi tanggal 18 kemarin itu ada hujan, dan dengan kabar lagi hujan, sempat hujan di salah satu kabupaten di Sulsel, ya? Ya, betul. Jadi hujan yang terjadi sekarang itu pun baru hujan-hujan yang masih dalam skala yang sangat ringan, sangat kecil. Kemudian itu pun terjadi di daerah ketinggian, daerah lereng, di mana kondisi dinamika atmosfer dapat terjadi pengangkatan massa udara dari permukaan ke level yang tinggi. Itu yang terjadi sekarang. Makanya pada saat sekarang kan banyak kejadian di mana ada
TMC diadakan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita gunakan karena yang terjadi awan-awan hujan itu adalah wilayah yang merupakan lereng pegunungan. Kalau wilayah dataran rendah belum ada awan-awan hujan, saya lihat masih awan skala menengah sampai awan-awan tinggi. Kalau lihat kondisi sekarang ini Pak, kemarau dan panas ini berdampak pada kekeringan. Iya, Iya. betul. Lalu Pak, apakah, suhu tinggi saat ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya? Relatif sama ya, cuma memang karena, karena kita dipengaruhi oleh fenomena alam yang global. Tahun lalu ada pengaruh La Nina ya, La Nina ya. Jadi La Nina itu kebalikan daripada El Nino. La Nina pada saat musim kemarau kita tahun lalu itu cukup banyak hujan. Walaupun tidak sampai musim hujan tapi cukup banyak hujan. Sehingga panas juga, suhu juga tidak terlalu sepanas sekarang. Karena tahun lalu itu masih banyak awan-awan hujan, ada hujan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya secara periodik ini kondisi sebetulnya sama. Karena radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita itu sebetulnya tidak ada perbedaan antara satu hari dengan hari yang lain, kecuali pada saat puncak musim kemarau, puncak musim hujan, di situ mungkin ada sedikit perbedaannya, tetapi tidak terlalu besar. Radiasi itu tetap sama setiap hari jumlahnya, Iya. relatif seperti itu yang diterima oleh bumi kita. Jadi suhu tertinggi yang dirasakan saat ini Pak dari September sampai Oktober ini berapa? Pernah terjadi 38 derajat Tinggi sekali. Ya tinggi. Kemudian kemarin teman-teman wartawan nanyakan itu yang 40 itu siapa yang mengatakan, Pak? Ya, saya telusuri ternyata bukan dari BMKG, itu dari aplikasi yang banyak beredar di dunia maya. Iya. Suhu di 38 derajat itu sangat terasa Pak, karena, Sangat terasa, betul. walaupun kita di ruangan ber-AC masih terasa juga Iya, betul panasnya di betul. luar. Iya. Dan ya Pak, tadi ada bahas sedikit terkait dengan La Nina. Apa nih perbedaan antara La Nina dan El Nino ini Pak? El Nino ini. Jadi El Nino La Nina itu ketahuan setelah kita mengamati suhu muka laut yang ada di Pasifik. Pasifik ekuator maksudnya. Pasifik ekuator itu kita bagi wilayahnya, wilayah 1, wilayah 2, daerah pengamatan itu di sebelah barat daripada benua Amerika. Kemudian wilayah 3, 4 pertengahan Pasifik, wilayah 4 sebelah timur Papua. Itu pembagian wilayah yang kita sepakati sebagai media yang dapat kita kaji peranannya dalam pembentukan cuaca secara global di permukaan bumi kita. Dan ini sangat berpengaruh terhadap wilayah Indonesia, ya. Tadi saya sudah katakan bahwa El Nino itu apabila terjadi menyebabkan pada saat musim kemarau, menyebabkan musim kemarau yang panjang, yang kering ya. Kemudian boleh dikatakan hujan itu tidak ada sama sekali, bahkan kalaupun ada itu sangat kecil. Ini yang sementara kita rasakan. Kebalikannya itu La Nina. La Nina apabila terjadi pada musim kemarau, maka kemarau yang kita lalui ini kemarau yang agak basah. Bukan berarti tidak kemarau, bukan berarti akan musim hujan lagi, enggak. Cuma kemaraunya selama 3 tahun berturut-turut ini dari 2020, 21, 22 itu adalah periode La Nina ya. Periode La Nina di mana dapat kita rasakan pada musim kemarau itu cukup banyak hujan terjadi di wilayah kita. Nah, dari berdasarkan istilah saja sebetulnya El Nino itu dari bahasa Spanyol ya. Namanya bocah laki-laki, Iya, El iya. Nino ya. Kemudian La Nina bocah perempuan, seperti itu. Jadi kita mengadopsi istilah-istilah ilmiah yang dari Badan Meteorologi Dunia yang disampaikan ke kita bahwa kondisi ini akan ya dengan kita melihat di mana pengamatan Nino 1, Nino 2, Nino 3, 4, Nino 4 itu kita lihat ya, kita lihat perkembangannya dari suhu muka laut ya. Sekarang masih masih panas sekitar 1 derajat plus 1 derajat seperti itu. Iya, Pak, mau bertanya ini, prediksi El Nino ini, sampai kapan terjadinya?
prediksi El Nino sendiri? Ya. Jadi El Nino itu sementara dalam proses meluruh, Mhm. jadi kekuatannya sudah semakin berkurang, Mhm. kita perkirakan hingga bulan Februari 2024. Mhm. Ya, jadi memang Oktober ini masih tetap eksis, sisa-sisa puncak kejayaannya kemarin bulan September ya, sekarang perlahan-lahan mulai meluruh, ya mulai meluruh. Ya kita harapkan, bulan Februari 2024 sudah tidak ada sama sekali pengaruh El Nino di perubahan wilayah kita, seperti itu. Perkiraan BMKG ini Pak terkait dengan, suhu derajat 35,4 derajat hingga 38 derajat celcius, apakah rata di seluruh wilayah Indonesia atau hanya di sebagian saja? Jadi ada wilayah-wilayah tertentu ya yang relatif lebih panas, seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Mhm. Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, kemudian Maluku ya. Tapi wilayah yang lain relatif, lebih sejuk, jadi, suhu maksimumnya itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 34, 35 seperti, daerah Manado, Mhm. Gorontalo, kemudian, wilayah Ternate seperti itu. Khusus untuk wilayah kita memang pada periode September, Oktober ini yang saya Mhm. katakan tadi, memang merupakan, kondisi di mana suhu itu mencapai puncaknya atau maksimumnya di wilayah kita. Iya Pak, sempat ada kabar yang saya baca bahwa, soal El Nino nih, eee, bahwa akan berakhir di kisaran awal tahun 2024. Apakah betul itu, Pak? Ya, jadi itu kan sangat tergantung daripada siapa yang berbicara ya. Mhm. Jadi kalau kami dari BMKG itu sudah sepakat bahwa, periode El Nino itu berakhir mudah-mudahan pada Februari 2024. Februari Ya, karena ada yang 2024. kita pantau ya, Iya. ada yang kita pantau. Mungkin pengaruhnya sudah tidak begitu kuat, tapi, berubahnya sendiri atau hilangnya sendiri itu kita perkirakan, Februari 2024. Tapi, dampaknya sendiri itu sangat berbeda ya di tiap-tiap Mmm. wilayah, apakah merasakan atau tidak. Tapi yang jelas kita pantau perubahan yang terjadi di daerah Nino yang saya sebut di Pasifik Ekuator itu di Nino 34. Oh berarti, pengaruh El Nino ini diprediksi hingga Februari 2024 Betul, mendatang ya, Pak? ya. Dan apakah ada beberapa pengaruh terkait dengan wilayah tertentu tadi yang disebutkan terkait dengan, tingginya beberapa suhu di tempat Iya, ya. tersebut? Jadi memang kan kondisi geografis kita ya, Mhm. letaknya, bentuknya itu sangat beragam. Seperti saya katakan pengaruh El Nino itu jelas sudah kita rasakan, tapi ada wilayah di Sulawesi Selatan yang tidak terlalu berpengaruh, Mmm. akibat daripada El Nino tersebut, yaitu misalnya wilayah Luwu Utara dan wilayah Luwu Timur. Ini karena pengaruh apa? Karena adanya efek teluk ya, efek teluk namanya, efek teluk yang berasal dari Teluk Bone, arus angin berasal dari sana membawa uap air, kemudian bergerak menuju ke utara, ke Pegunungan Balayase, Mhm. ya, itu terjadi pengangkatan massa udara dari massa uap air yang berasal dari Teluk Bone, Mhm. dari arah selatan. Jadi akibatnya terbentuk, awan-awan hujan setiap saat pada wilayah kita itu, sehingga setiap saat juga terjadi hujan. Jadi pengaruh El Nino bisa terjadi tidak terlalu signifikan apabila ada kondisi geografis yang memungkinkan seperti itu, Mhm. ya. Apa ada efek samping untuk masyarakat nih, Pak, terkait adanya El Nino saat ini? Ya jelas efek yang paling utama kan kekeringan ya. Mhm. Ya, kekeringan ini akibatnya PDAM, Iya. kekurangan pasokan air bersih, kemudian PLN juga mati lampu karena sekarang kan sudah dominan ya pembangkit kita itu Mhm. pembangkit listrik tenaga air. Maka sekarang di daerah tangkapan Sungai Mamasa Mhm. dilakukan penyemaian awan TMC, teknologi modifikasi cuaca, agar terjadi hujan. Kemudian Mmm. juga di daerah Poso dilakukan juga TMC pada sekitar tangkapan Sungai Poso, itu diadakan TMC juga sehingga, eee, kita harapkan berhasil dan debit air bisa kembali mengoptimalkan pembangkit untuk bisa beroperasi secara penuh.
Oh, jadi ini mungkin juga sebab kenapa PLN melakukan pemadaman bergiliran ya, Pak? Ya betul. Iya, ternyata untuk, mengantisipasi, efek dari El Nino ini Iya ya, Pak? betul betul, ya. Jadi, langkah yang harus kita lakukan nih, Pak, untuk, mengatasi, efek dari El Nino ini apa ya? Jadi sebetulnya kalau dibilang secara umum, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menanti kapan El Nino berakhir. Tapi ya sebagai karena kita masih hidup itu ya Mhm, bagaimana menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi mhm, kering ini, ya banyak minum air putih, mhm, kemudian, kurangi aktivitas di luar, itu seperti itu. Jadi kemudian, kondisi alam juga harus kita jaga, mhm, karena tiap hari kita mendengar mobil pemadam iya, kebakaran ya. iya, Jadi ya, kalau di kota sih mungkin masih mending karena segera bisa kita tangani. Kalau di hutan, di pegunungan, di lereng itu yang betul-betul harus kita jaga, karena selama tahun 2023 ini sudah berapa kejadian. Karena dengan kondisi udara yang kering, mhm, hanya sedikit gesekan saja antara dahan-dahan, itu bisa menimbulkan percikan api, mhm, seperti itu. Jadi ini yang harus kita waspadai. mhm. Ya, Jadi dampak yang paling besar yang telah terjadi setelah, terjadinya El Nino ini apa, Pak? nampaknya kekurangan air. Iya, Karena segala sisi kita, kehidupan kita, ya iya, saya katakan tadi, PDAM, kekurangan air baku, kemudian PLN, kekurangan vegetasi untuk menggerakkan turbin. Itu mhm. 2 ini yang, dalam Ak kehidupan kita sangat, berperan ya, dasar berperan sehingga sangat kita rasakan dampak daripada El El Nino Nino ini. ini. Jadi Pak, bagaimana dengan kondisi di, daerah hulu sendiri saat ini? Daerah Daerah hulu? hulu. Iya. Oh, daerah hulu kan asal mula aliran sungai ya. Iya, itu relatif masih lebih baik ya. Kenapa lebih baik? Ya, karena sungai-sungai walaupun, debitnya sudah sangat berkurang tapi masih mengalirkan air. Itu berasal dari daerah hulu, daerah tangkapan air yang mana pada musim kemarau seperti ini sangat kita harapkan air yang terkandung di hulu tersebut itu dapat terjaga keluar untuk menuju, sungai-sungai seperti itu. Mhm. Jadi bagaimana nih Pak, untuk daerah-daerah yang kekeringan dengan air? Mungkin mereka kebingungan ya, Ya, di mana untuk, mendapatkan air bersih. ya jadi sekarang kan kita lihat setiap saat kecamatan, kemudian, PDAM itu menyalurkan atau mendistribusikan air bersih bagi masyarakat kita yang kebetulan, beberapa kecamatan di Makassar ini, tidak Mhm, jalan ledeng begitu. Jadi itu sudah diantisipasi walaupun sebetulnya kita rasa ini belum cukup karena yang memerlukan air itu jauh lebih banyak. Tapi mau apa lagi, sehingga memang pada saat pemberian air itu harus, lebih merata, kemudian, jangan sampai ada pihak yang lebih banyak mendapatkan dibandingkan yang tidak, seperti itu. Pak, terkait dengan, kisaran suhu 35,4 derajat hingga 38 derajat ini, apakah ini terjadi setiap harinya atau tidak? Jadi suhu maksimum terjadi setiap hari, walaupun tidak sebesar itu. Mhm, Tapi untuk kondisi sekarang di Makassar ya 35, 34 seperti 35 koma berapa ya 34 koma berapa, kemudian naik ke 38 misalnya itu kayaknya belum, mhm. ya kayaknya belum untuk kondisi sekarang. Oh, jadi hanya kisaran 34 sampai 35 ya, Pak? Ya, Oke, Pak, terus terkait dengan suhu El Nino ini, apakah, sudah sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya? iya. El Nino, La Nina itu, adalah kondisi periodik ya, Mhm, kondisi periodik. Walaupun sekarang sudah kita sangat dulu masih sering kita meramal atau memperkirakan dan kondisinya tepat, antara 4 hingga 7 tahun, kemudian berulang lagi. Sekarang sudah tidak sangat susah mhm, diperkirakan. Seperti La Nina terjadi 3 tahun berturut-turut gitu, kemudian
setelah tahun La Nina, di pertengahan La Nina kita perkirakan kemungkinan akan terjadi El Nino. Ya alhamdulillah betul. Cuma untuk beberapa tahun ke depan itu yang sangat susah bahwa betul atau tidak itu kebenarannya itu sangat mungkin dibilang cukup rendah karena metodologi kita sudah tidak mungkin tidak apa ya mungkin perlu updating mengikuti perkembangan kondisi lingkungan yang berubah begitu cepat. Mmm. Nah, karena sekarang kondisi lingkungan berubah begitu cepat, sekarang kenaikan suhu muka laut kita itu permukaan bumi rata-rata 1 derajat Celcius dalam 100 tahun sebelumnya ya. Nah, ini sudah menciptakan kondisi yang sudah sangat kalau dibilang kondisi lampu kuning bagi bumi kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada upaya untuk mempertahankan kondisi kita sekarang, diperkirakan 50 tahun lagi ada beberapa negara yang akan tenggelam akibat daripada perubahan iklim yang begitu cepat terjadi di permukaan bumi kita. Iya, Pak Hanafi, biasanya kisaran berapa tahun El Nino dan, La Nina datang? Biasanya kisaran berapa tahun baru El Nino dan La Nina datang? Dulu saya katakan bahwa antara 4 sampai 7 tahun kan. Iya. Sekarang tiap tahun. Sekarang tiap tahun? Ya. La Nina kemarin 2020, 2021, 2022 itu 3 tahun berturut-turut. Ya, 3 tahun berturut-turut. Kemudian di pertengahan tahun ini di mana kita memperkirakan akan terjadi kondisi yang normal, ini malah berubah menjadi El Nino, seperti itu. Jadi sekarang sudah sangat susah kita memperkirakan kondisi El Nino, La Nina periodiknya. Ya, karena tidak seberaturan dibandingkan yang dulu. Kalau dulu antara 4 sampai 7 tahun, sekarang ya tiap tahun juga bisa terjadi seperti itu. Apakah ada penyebabnya nih, Pak? Nah, ini yang saya Bisa katakan yang tadi. dari awalnya hanya 4 sampai 7 tahun, malah terjadi setiap tahunnya? Jadi penyebab paling utama perubahan lingkungan, pemanasan global gitu. Itu perubahan yang paling utama. Ya, sehingga sekarang metodologi yang kita gunakan untuk menentukan kapan El Nino, kapan La Nina, itu yang perlu kita perbaharui, kita updating seperti itu. Nah, Pak, kalau lihat dari daerah hulu menjadi wilayah tangkapan, artinya wilayah tersebut punya kelembapan yang normal ya? Ya, jadi jadi daerah hulu ya, daerah umumnya pegunungan itu kalau daerah hulu, dan ini yang memang harus menjadi perhatian kita untuk menjaga kelestariannya. Kenapa? Karena pegunungan itu kita sebut sebagai catchment area, daerah tangkapan air. Nah, kalau air tidak ditangkap pada musim hujan, itu akan menjadi aliran permukaan pada daerah-daerah lereng ya. Iya. Nah, lereng semakin besar aliran permukaan yang terjadi di atasnya itu akan mengakibatkan terjadinya erosi, gundul. Nah, kalau tidak ada pohonan yang besar yang menahan aliran tersebut. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa longsor seperti itu. Jadi hulu itu tetap harus minta pada masyarakat kita untuk menjaga, kemudian bagaimana agar kondisi di mana tangkapan air juga itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini harapan kita. Ini daerah terpegunungan. Kalau kita daerah sebelah timur itu ya daerah Malino dan sekitarnya. Nah, seperti kalau di Jakarta daerah Puncak itu seperti itu. Jadi kalau tidak ada daerah penyangga, uap air yang jatuh agar bisa segera diresapkan ke dalam tanah itu sangat berbahaya kalau penyangganya itu mengalami erosi, mengalami hutannya gundul dan sebagainya. Seperti itu yang harus kita jaga. Pak, ini El Nino yang, melanda Sulsel saat ini, diperkirakan berlangsung lama atau bagaimana? Ya. Ini El Nino diperkirakan berlangsung lama atau bagaimana? Ya, jadi tadi sudah saya katakan bahwa efeknya itu sampai Februari 2024. Ya, seluruh Indonesia seperti itu bahwa dampaknya. Nah, tapi sekarang dampaknya pada bulan Oktober
karena bertepatan dengan masuknya musim hujan pada bulan November, kita harapkan tidak terlalu lagi. Kenapa? Karena bertepatan dengan musim hujan, walaupun El Nino masih ada, tetapi karena dinamika atmosfer yang mengarah ke pembentukan awan-awan hujan juga sudah semakin besar, maka kita harapkan curah hujan itu dapat segera turun pada bulan November, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebesar pada kondisi normal. Pak Hanafi, seperti apa sistem perubahan yang perlu dilakukan oleh BMKG dalam memantau El Nino dan La Nina yang datang tiap tahunnya? Jadi begini, kita akan masuk dalam anggota WMO, World Mhm. Meteorological Organization, jadi semua anggota PBB dengan kondisi di mana daerah, di mana wilayah atau di mana negara yang maju itu wajib membantu negara-negara berkembang dalam memantau kondisi yang terjadi seperti sekarang ini. Dan memang metodologi akan semakin kita perbaharui dengan berbagai macam kondisi yang dapat bisa mempercepat prediksi dan lebih mengupdate maupun lebih mempresisi kondisi tersebut. Jadi peralatan itu akan selalu ditambah, peralatan pemantau suhu muka laut maupun suhu di dalam laut dan di dasar laut yang ada di wilayah yang kita pantau tersebut. Jadi perubahannya akan segera terlihat apabila kita kemudian memantau dengan alat yang sudah kita pasang di wilayah Nino tersebut. Nah, ini yang akan menjadi pertanda bahwa ke depannya lebih banyak lagi alat, bukan cuma sekedar mungkin termometer ya, tetapi alat pemantau itu yang mungkin lebih eksis, namanya buoy. Buoy ini adalah benda yang kita letakkan yang cukup besar seperti drum ya, di laut, kemudian kita berikan pemberat sehingga tidak bergerak kemana-mana. Ini juga sudah kita pasang di beberapa tempat di Samudra Hindia, di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, sudah kita pasang alat-alat seperti ini. Walaupun hasil daripada data-datanya belum kita analisis, belum kita rilis secara luas, tapi ini semua akan mendukung keakuratan daripada informasi yang kita bikin, baik tentang El Nino maupun La Nina, seperti itu. Apakah ada hambatan Pak terkait perubahan-perubahan yang akan dilakukan BMKG? Jadi menginstal peralatan di laut tentu saja hambatannya besar ya. Jadi masyarakat kita umumnya tidak tahu, mungkin nelayan atau apa. Ada beberapa alat yang sudah kita pasang, kemudian ini ya tidak beroperasi. Setelah kita cek ternyata banyaknya, misalnya sensor radiasi matahari, antena dan sebagainya. Itu yang hilang seperti itu ya. Dan ini sangat disayangkan karena alat ini kita anggap sangat bermanfaat bagi prediksi kita, hilang begitu saja. Sama juga alat-alat yang kita pasang untuk prediksi gempa. Jadi gempa itu terjadi kan harus melalui beberapa proses dulu. Gempa itu harus di laut, kemudian gempa itu kekuatannya harus 7, kemudian pada daerah gempa itu ada wilayah naik turun patahannya, ya, kemudian ada perubahan daripada kondisi permukaan laut, seperti itu. Nah, itu hanya bisa dipantau oleh alat-alat yang kita pasang di laut, ya. Dan ini yang sayang ya, sayang banyak yang hilang di antara alat-alat yang kita pasang tersebut, seperti itu. Iya Pak, kan ada beberapa juga informasi-informasi hoax nih terkait dengan, perkiraan cuaca dan sebagainya. Bagaimana nih sahabat Ras supaya tahu, oh ini nih informasi yang real dari BMKG nih Pak? Jadi setiap informasi yang kita telurkan itu didapat dari informasi atau tempat di mana resmi kita keluarkan. Misalnya untuk perakiraan cuaca kita memiliki web ya. Mungkin sudah pernah lihat web kita bmkg.go.id. Go itu instansi pemerintah kan. Jadi
Di sinilah informasi itu bisa kita lihat bermacam-macam, seperti sekarang mau lihat tentang musim kemarau, ya, musim hujan, itu sudah kita pajang di situ. Bisa diunduh secara free, ya. Jadi di bmkg.go.id, di menu di atas meteorologi, klimatologi, geofisika, kualitas udara, kemudian dan sebagainya, profil, ada semua informasi kita di situ, bmkg.go.id. Iya. Kemudian melalui WhatsApp juga kita pilih, ada Twitter dan sebagainya. Mhm. Jadi semua itu bagaimana caranya agar informasi yang kita sampaikan bisa cepat dijangkau oleh masyarakat kita. Namun yang mungkin, yang memprihatinkan mungkin ya, kita sudah adakan sosialisasi dan sebagainya, tapi setelah sosialisasi itu berapa minggu kemudian lupa di mana tempatnya masuk, seperti itu. Jadi, eee, ini yang menjadi pekerjaan kami, karena beberapa waktu kami disibukkan dengan berbagai macam isu-isu tentang udara panas, tentang apa dan sebagainya. Kemudian itu pastikan bahwa informasi yang kami keluarkan itu bisa digunakan. Jangan informasi dari aplikasi, Mhm. ya. Ya jangankan mungkin orang biasa ya, pengambil keputusan kita itu mengambil dari aplikasi katanya. Iya, betul itu. Ya. Iya, Itu yang mungkin jadi keprihatinan kita bahwa kami lembaga resmi pemerintah, kemudian, keberadaannya, ekstensinya itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara itu berkaitan adalah wewenangnya BMKG. Ya, iya. seperti itu. Nah, Pak, mungkin, juga Pak Hanafi bisa dijelaskan ke pendengar Radio Almarkas bahwa, dan yang saat ini menonton juga di channel YouTube terkait dengan fokus kerja BMKG seperti apa? Ya, Fokus kerja BMKG seperti apa? jadi begini, meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu adalah sebetulnya sumber daya alam ya. Ya, tapi banyak di antara kita mungkin wah itu, cikal bakal dari segala bencana. Ya, seperti kita tahu bahwa meteorologi itu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan cuaca, Mhm. unsur-unsur cuaca, itu tercakup semua dalam, aspek meteorologi. Mhm. Curah hujan, suhu, kelembaban, arah kecepatan angin, perawanan, penguapan, itu semua masuk, dalam unsur-unsur meteorologi. Ini yang tiap hari kami amati, Mhm. ya, kemudian diamati, kemudian karena di Indonesia ini pengamatan dilakukan di 182 tempat, itu kita buat semacam, pemetaan di wilayah-wilayah tersebut, kemudian pemetaan Indonesia ini kita rangkum dengan pemetaan yang terjadi di Australia, kemudian di Malaysia, di Cina, di Thailand, Jepang, dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan adanya pemetaan yang bagus, dengan hasil akibat daripada kita melakukan pengamatan, ini dapat menyebabkan kita, dapat memperkirakan cuaca secara update, secara akurat, seperti itu. Kenapa? Karena dari hasil pemetaan itu kita bisa melihat pergerakannya, pergerakan angin dari mana ke mana, pergerakan awan dari mana ke mana, kumpulan awan bagaimana, apakah masih bertahan sampai 24 jam dan sebagainya dan sebagainya. Mhm. Nah, dari mana kita tahu? Karena itu memang sudah kita pelajari, misalnya gumpalan awan ini apakah bertahan. Jadi kalau bertahan, masuk ke darat dapat menyebabkan terjadinya hujan, seperti itu. Nah, inilah yang setiap hari kami plototin dari berbagai hasil analisis, baik analisis permukaan, kemudian analisis udara atas. Jadi udara atas juga kita amati. Jadi kita menerbangkan balon. Nah, balon ini kita amati pergerakannya melalui, teodolit namanya. Kita mendapatkan data asimut dan elevasi. Data inilah yang kita masukkan ke rumus tertentu sehingga kita mendapatkan arah dan kecepatan angin. Kemudian selain teodolit ada lagi namanya, sounding.
data sounding. Jadi ini lebih canggih karena kita menerbangkan alat ini dengan memakai balon yang sangat besar. Kemudian di dalam balon ini berbagai macam sensor unsur-unsur cuaca di sounding tersebut. Dan ini ketinggiannya bisa mencapai lapisan perubahan antara troposfer dan stratosfer, tropopause ya. Itu sangat tinggi. Jadi sampai ketinggian jelajah pesawat terbang itu masih bisa terbang ke atas itu sampai habis dia punya energi ya, seperti itu. Jadi itulah pengamatan dari satu aspek saja ini kami perlihatkan adalah aspek di mana bisa kita lihat dari hasil yang telah kami lakukan itu. Mhm. Pak, apakah ada perakiraan di bulan Oktober ini akan turun hujan di Makassar? Ya, akhir bulan ini insyaallah. Akhir bulan. Iya, walaupun belum hanya mungkin hujan yang PHP yang memberikan suara, tapi yang penting sudah ada. Ya, karena kemarin saya dengar di Malino daerah ketinggian sudah ada, Bulukumba juga daerah ketinggiannya sudah ada. Alhamdulillah, mungkin kita ke bagian akhir Oktober ini dan pertengahan November baru masuk musim hujan. Nah ini Pak, bagaimana pihak-pihak BMKG mengcounter info-info hoax yang belakangan ini berserakan? Ya, jadi setiap informasi kita itu selalu ada semacam prosedur ya. Kemudian kita selalu kalau dalam bentuk hard copy akan ada logo dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang bertanda tangan itu sudah ketahuan siapa orangnya ya. Nah, kemudian kalau melalui aplikasi juga ada bmkg.go.id dan memang beda sekali informasi antara yang berasal dari aplikasi non BMKG dan informasi kita. Dan memang setiap saat kita selalu memberikan sosialisasi tentang bentuk dari informasi kepada masyarakat kita agar mereka lebih hati-hati dalam mengakses informasi. Ya, kami tidak mau kayak tahun berapa di mana Makassar banjir, kemudian seluruh masyarakat itu menanyakan ke BMKG, kenapa bisa begini? Ya. Padahal ada sudah beberapa perakiraan yang sudah dikeluarkan oleh BMKG Pak ya. Betul, 3 hari sebelumnya kami sudah memberikan ya. Cuma masyarakat yang masih berpikir bahwa berita-berita tersebut hoax. Padahal ada yang sebenarnya berita real, tapi karena banyaknya berita yang beredar terkait berita-berita yang hoax, jadi masyarakat banyak yang tidak percaya. Betul, ya. Jadi, kemudian ini Pak, saya masih ada pertanyaan nih. Masyarakat berharap hujan cepat turun dan, semoga curah hujan tidak membuat, banjir Makassar. Ada harapan yang bisa disampaikan ke pendengar dan pemohon saat ini? Ya, jadi kami berharap pada kumpulan masyarakat ya, di mana di masjid atau di mana, ya karena kita sebagai orang yang percaya pada Allah, segala sesuatunya ini merupakan takdir dari Allah yang harus kita hadapi untuk bisa melakukan salat istisqa. Itu kami harapkan agar segeralah hujan itu turun pada bulan periode Oktober ini ke wilayah kita. Ya, karena apabila sampai Oktober selesai masuk ke November kondisi ini bertahan terus, bisa kita bayangkan kesulitan daripada masyarakat kita gara-gara ya mungkin sumber daya air maupun PLN yang mati kemudian mati hidup seperti itu. Jadi kita berharap hujan segera turun, kemudian teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan juga berhasil sehingga segera kita bisa nikmati kondisi yang biasa ya, kondisi yang normal seperti itu. Iya, baiklah sahabat Ras, itulah beberapa perbincangan kita bersama dengan, Pak Hanafi Hamzah SP ya selaku koordinator bidang, data dan informasi Balai Besar MKG Wilayah 4. Ya. Dan ya itulah sahabat Ras sedikit informasi dari kita dan inilah saatnya kita menutup perjumpaan kita hari ini dan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya di studio sederhana kami. Terima kasih atas informasi-informasinya, sehat selalu dan terima kasih juga sahabat Ras, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.